Baik, Bapak Ibu semuanya dan juga adik-adik mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dan juga adik-adik mahasiswa di acara Banten Forum yang kali ini adalah edisi perdana atau kick off lah kita sebut saja seperti itu. Banten Forum ini adalah sebuah forum diskusi yang diinisiasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jadi tanggal 12 November 2021 pukul 13.30 ini adalah ya bisa dikatakan hari yang bersejarah karena pada hari inilah Banten Forum dimulai untuk periode-periode yang akan datang. Banten Forum ini adalah forum yang rencananya akan kami selenggarakan untuk membahas isu-isu kontemporer ditinjau dari berbagai sudut pandang, terutama sudut pandang ilmu-ilmu sosial dan humaniora dalam perspektif sosiologi, antropologi, ilmu politik, sejarah, filologi, dan lainnya yang memang dirasakan sangat penting bagi perkembangan di perguruan tinggi keagamaan Islam. Kami rencananya akan mengundang narasumber-narasumber yang kompeten dan memiliki kapabilitas di bidangnya untuk mempresentasikan atau setidaknya membagikan pengalaman, narasi, dan juga sudut pandang mereka terkait isu-isu kontemporer yang tadi saya sebutkan. Selain itu, karena kami adalah lembaga yang fokus kepada penelitian, pengabdian masyarakat, dan juga advokasi dalam bidang studi gender dan anak, kami juga berencana untuk menyebarluaskan, atau bahasa kerennya mendiseminasikan hasil-hasil penelitian dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang selama ini biasanya tidak tersalurkan untuk publik dengan baik. Selain misalnya nanti dipublikasikan dalam bentuk artikel-artikel di jurnal ilmiah maupun juga book chapter di berbagai buku atau bahkan buku itu sendiri, kami memiliki inisiatif untuk menyebarluaskan hasil-hasil penelitian tersebut dalam sebuah webinar seperti ini. Nanti kalau misalnya semisal nanti tahun depan insya Allah kalau pandemi sudah berakhir, mungkin ya kami akan melakukan acara tersebut secara offline, tapi tetap misalnya dengan menyebarluaskannya melalui webinar. Karena webinar ini menjadi sarana yang efektif untuk menyebarluaskan gagasan bagi orang-orang yang tidak dapat hadir di tempat secara langsung. Saya lihat misalnya ini ada rekan saya nih dari Jambi ini. Dari Jambi kampus lead di LP2M UIN Jambi, Bung Abid juga hadir di sini. Seperti itu. Lalu tadi seperti yang Pak Tantan jelaskan, itu ada Ibu Siti Aminah dari Yogyakarta. Artinya forum seperti ini ya memang bisa mengundang berbagai macam orang, tempat yang jauh. Walaupun nanti acara offline juga kemungkinan akan tetap bisa diadakan jika memungkinkan. Nah, Banten Forum kali ini sebagai sebuah edisi perdana kick-off itu menghadirkan Bapak Tantan Hermansyah selaku dosen di Fakultas Dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga Bapak Akrom selaku dosen di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kebetulan keduanya adalah dosen sosiologi, satu guru satu ilmu, berguru di UI dua-duanya. Nanti Ibu Iin Rata Sumeret selaku moderator akan memperkenalkan lebih jauh keduanya.
harapan kami di LP2M UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk internal, maksudnya di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, kami berharap agar acara ini nanti dapat terus mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik itu di unit-unit yang ada di seluruh sivitas UIN SMA Banten maupun juga di tingkat yang lebih atas, dalam hal ini pimpinan, sehingga acara ini dapat sustainable, dapat berkelanjutan, sehingga kami merencanakan acara ini misalnya 1 bulan sekali, sebulan sekali, alias 12 kali dalam setahun, itu akan tetap dapat terus berjalan. Untuk keluar atau secara eksternal, kami berharap agar acara ini juga dapat jadi sarana kami sebagai sebuah avenue bagi kami untuk bersama-sama membangun sebuah jaringan intelektualitas dengan beragam pihak, baik itu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam, perguruan tinggi umum, maupun masyarakat yang lebih luas. Sehingga nanti hasil-hasil penelitian yang didanai oleh negara itu dapat dinikmati oleh masyarakat yang lebih luas, tidak hanya di lingkungan perguruan tinggi saja. Karena memang perguruan tinggi sering mendapat kritik bahwa hasil-hasil penelitiannya itu tidak dapat dinikmati masyarakat karena seperti seolah-olah berada di Menara Gading. Nah, seperti itu. Nah, dengan cara ini kami berharap keluar secara eksternal kami dapat juga merespon kegelisahan dan keresahan masyarakat. Nah, Ibu Ketua LP2M UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten meminta izin berhalangan tidak dapat menghadiri acara ini dan juga menyampaikan salam kepada seluruh Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa selaku Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dengan ini saya berharap dan juga membuka Banten Forum ini supaya nanti ke depannya akan terus berlanjut sustainable. Dengan sama-sama mengucap basmalah, Banten Forum ini kita buka secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk selanjutnya acara akan dipandu oleh moderator Ibu Dr. Iin Ratna Sumirat selaku Kepala Pusat Studi Gender dan Anak UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Atas nama segenap jajaran LP2M UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh hadirin, baik itu Bapak Ibu dosen, rekan-rekan mahasiswa maupun pihak umum yang mungkin saja, masyarakat umum yang mungkin saja ikut hadir dalam acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Iin selaku moderator. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah dibuka tadi oleh Pak Kapusdit LP2M UIN SMA Banten, Pak Dr. Yanwar. Dan pada kesempatan kali ini juga hadir Bapak Ibu sekalian, Bapak Sekretaris LP2M, Bapak Dr. Maskur Wahid. Halo Pak Dr. Maskur. Halo Ibu Moderator. Halo. Dan Bapak Ibu sekalian, senang sekali pada hari ini kita bertemu di kali perdana di diskusi Forum Banten dari LP2M UIN Banten. Mudah-mudahan forum ini akan terus berkelanjutan dan mendapat dukungan dari semua pihak. Dan pada hari ini Jumat Berkah ini tanggal 12 November 2021 kali perdana ini kita akan sama-sama berdiskusi dengan bapak-bapak yang sangat mumpuni sekali, yang sangat ganteng-ganteng sekali karena saya perempuan jadi mereka nggak mungkin cantik kan. Bapak-bapak yang ganteng sekali. Di sini ada Kang Tatan Hermansyah MSc. Assalamualaikum Kang. Saya panggil Kang Tatan aja deh, kayaknya yang lebih pas deh dipanggil Kang Tatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Beliau S1 di UI Jakarta, saya bacakan langsung kurikulum vitae-nya, kemudian S2 di IPB, S3 di UI. Banyak sekali jabatan yang beliau ya. Beliau Sekretaris Jenderal Asosiasi P2MI, kemudian Ketua Magister KPI di UIN Jakarta, pengurus Komisi Infocom MUI Pusat, pengurus Bank Sampah VMR di juga pembina KWT, pembina DKMBM, kemudian pengurus Yayasan Sahid Jakarta, kemudian beliau juga pengelola KBTK Gender Club di Bogor, kemudian juga ketua DKM Masjid di FMB Kota Bogor. Dan pada kesempatan kali ini juga ada Pak Dr. Akrom, beliau adalah dosen di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di UIN SMA Banten. Baik, tidak berpanjang-panjang bersua-sua karena mungkin juga hari Jumat. Nanti mungkin tadi Kang Akrom sudah banyak yang minta air sih Kang Tetang ke Mas Akrom. Jadi ya dia sudah siap-siap dengan segala macam airnya. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama berbincang-bincang, berdiskusi bersama-sama tentang bagaimana potret permasalahan yang sama-sama menjadi suatu perhatian kita bersama. Kang Tatan akan bicara tentang bagaimana nenjo kota ningali manusia. Apakah di kota itu ada manusia yang beraneka ragam, manusia yang setengah manusia penuh, atau kemudian setengah-setengahnya manusia. Kemudian Kang Mas Akrom akan bicara juga tentang agama dan kemiskinan. Saya berikan kesempatan dulu pertama kali kepada Kang Tatan dulu, nanti kemudian bisa dilanjutkan dengan Mas Akrom. Sekitar 15 sampai 20 menit ya Kang Tatan. Dipersilakan Kang Tatan. Terima kasih Bu Dr. Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah untuk junjungan terhebat kita sepanjang hayat Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mulai, saya mohon semoga bagi yang ridho saja, mari sama-sama kita membacakan Al-Fatihah untuk guru-guru kita, supaya apa yang kita pelajari dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan berkah dari mereka, dari berkah dari Syekh Hasnawi, dari para kiai kita yang mungkin dan mereka adalah pemilik keberkahan, dan semoga kita bisa mendapatkan itu. Al-Fatihah dimulai. Al-Fatihah tidak pernah usai. Itu saya dapat pelajaran waktu webinar-webinaran. Oke, terima kasih ke yang saya hormati ya, guru saya, sahabat saya, Pak Dr. Yanwar pribadi. Beliau mentor paling hebat yang pernah saya kenal di alam dunia ini. Yang kedua, sahabat-sahabat saya ini guru saya juga nih, Ustadz Akrom ya. Dan yang kami hormati Pak Sekretaris LP2M, Pak Maskur. Salam kenal Pak. Kalau mendengar sambutan Pak Dr. Yanwar, saya jadi apa ya? Jadi ngeri gitu. Kalau bukan diperintah guru, saya nggak mau ini. Gitu ya. Jadi kelanjutan harusnya yang keren itu ya, yang memulai acara ini. Kalau saya mah apa ya? Nah, maka kemudian tapi karena perintah guru itu hampir sama dengan perintah sholat ya, wajib kita tunaikan, maka kemudian ya saya mencoba lah. Mudah-mudahan tidak memuaskan, biar nanti dipuaskan oleh Ustadz Akrom saja. Saya akan membicarakan tentang satu isu remeh-temeh sebetulnya, dan saking remeh-temehnya jarang orang perhatian ya. Jadi tolong siapkan mental, karena yang saya bahas itu sangat tidak wah sama sekali, jauh dari keren ya, apalagi bisa memesona sebagai diskusi akademik gitu. Jadi saya mohon izin dari sekarang. Sehingga kalau kemudian setelah 2-3 slide saya tidak menarik, lebih baik keluar aja dari forum ya, karena ketimbang percuma gitu.
Saya akan bicarakan tentang satu isu yang yaitu tadi sangat tidak keren ya. Isu keseharian yang ini menjadi saking tidak kerennya kita tidak perhatian gitu. Nanti kalau Ustaz Akram temanya kan keren tuh, makro banget dengan kemiskinan. Kalau saya mah ya isu-isu sebagai kita aja. Saya menulis, saya sedang menggagas satu konstruksi, mudah-mudahan ini menjadi ya ilmu baru yang namanya kotalogi. Makanya di situ ada website kotalogi.com. Kotalogi.com itu berisi lenguhan, ngelindurnya saya gitu ya, halusinasi, rada-rada mabuk mungkin, ngimpi dan lain-lain yang kemudian saya tulis di beragam media dan kemudian saya konsolidasi di sebuah website yang namanya kotalogi.com. Mungkin ini semacam ya mirip-mirip dengan antropologi, sosiologi gitu. Ada logi-loginya begitulah biar ada keren gitu ya. Jadi kenapa saya tulis logi-logian itu biar agak keren, biar agak kelihatan ilmiah. Sesuatu yang memang sebetulnya sangat tidak ilmiah sama sekali. Tentang kota yang saya pelajari, saya pahami, saya tinggali, yang makin panas dan kurang nyaman ini, saya kira kita harus melihatnya. Dan ini menjadi tanggung jawab akademik untuk memanai kota jauh lebih dari biasanya. Maka kita harus perhatian. Sebagaimana kita perhatian sama pasangan, banyak sekali variabel yang harus kita perhatikan ya. Kesenangannya, ketidaksenangannya, senang makan di mana, senang makan apa, dan sebagainya. Nah, itulah kota. Oh iya, tadi sudah dibacakan ya ini. Ya, jadi saya juga pengurus ICMI Pusat ya. Setelah udah 2 bulan. Nah, langsung ke sini saja, Mas Akram ya. Nanti Mas Akram lengkapi nih. Dari saya mah yang biasa-biasanya, yang enggak biasanya nanti dari Mas Akram. Di awal-awal kalau kita di kota karena saking biasa-biasanya ya kita melihat kota itu ya begitu-begitu saja. Maka kemudian saya melihat bahwa kita harus memiliki perspektif baru tentang kota. Nah, dulu kota itu dilihat oleh sosiologi, oleh demografi ya, oleh sosiologi kota dilihat sebagai ruang tempat berinteraksi manusia. Oleh dalam ekonomi kota dilihat sebagai ruang di mana orang-orang bertransaksi dan menghasilkan nilai tambah. Oleh antropologi, kota dilihat sebagai bagian dari sistem kebudayaan. Oleh demografi, kota dilihat sebagai tempat bertumbuh dan berkembangnya jumlah manusia serta membangun komposisi struktur manusianya. Oleh sejarah, kota, nah itu Dr. Yanwar ahlinya. Oleh sejarah, kota merupakan ruang di mana manusia akhirnya menghasilkan bekas dan kemudian dibaca lagi oleh orang terkini. Banyak sekali artinya, multi perspektif ya. Boleh dari terserah Bapak Ibu, teman-teman di sini mau melihat kota dari apa. Suka-suka saja. Sebagaimana saya juga melihat kota sekarang agak suka-suka juga. Tapi yang pasti kota adalah tempat hurip dan hirup ya. Jadi tempat hurip dan hirup yang membentuk peradaban. Betul. Ya, prediksi dari National Geographic misalnya tahun 2045 nanti 78% manusia itu akan hidup di kota. Pertanyaannya jika itu kan berarti anak cucu kita nanti atau teman-teman yang sekarang masih sangat muda itu akan mengalami masa itu. Ya. Nah, ketika di era bahwa semua orang akan merapat ke kota, terus kita mau melihat kota dengan cara pandang yang seperti sekarang gitu. Yang kemarin misalnya saya mengupload satu gambar ya bagaimana semerawutnya kabel-kabel di kota. Udah saya tulis juga jadi satu artikel, mudah-mudahan besok sudah tayang. Jadi hal kecil yang harus kita amati. Minggu lalu atau entah kapan saya nulis tentang betapa tidak enaknya kita jalan kaki di kota. Terus sampah juga numpuk, berhimpit-himpitan, udara panas dan lain-lain. Pertanyaan kemudian adalah, terus kita masih mau di kota ya gitu dengan persoalan seperti itu. Nanti saya jelaskan yang lainnya. Nah, di kota juga kita berevolusi ya. Dari tadinya ruang hunian menjadi ruang diam dan kadang pamer ya meskipun penuh kesemuan. Ya, jadi coba bayangkan Bapak Ibu ada yang pergi subuh ya
nggak ketemu tetangganya, pulangnya malam juga nggak ketemu tetangganya. Pas hari Sabtu liburan, kalau orang sini ke puncak kemana gitu ya. Kalau orang Banten kalau orang Serang, orang Pandeglang atau liburan kemana, tapi intinya nggak ketemu. Sekalinya ketemu hanya di dunia maya, memamerkan, hey saya lagi makan di sini, makan dah gitu ya. Pamer intinya. Status ya. Iya. Kerjaan update status ya. Gitu. Muka bukan dirawat tapi diedit gitu. Diedit, betul. Karena tidak pernah ketemu orang sih nggak terlalu cemas ya. Jadi ketemunya cuma di dunia maya. Jadi diedit-edit saja. Padahal dalamannya nggak tahu. Nah maka kemudian saya memikirkan diskusi dengan banyak pihak. Meskipun yang disebut para pihak itu kadang dedemit, siluman, dan genderuwo yang nggak jelas. Saya harus memikirkan bahwa kota ini harus menjadi tempat manusia kembali. Berarti jati diri kemanusiaannya pun harus kita bangun. Bukan mesin-mesin yang pergi bekerja ya pagi pulang sore ya. Itu kan seperti Oliver Twist yang menyindir kita ya, yang kemudian akhirnya dia bergerak sangat mekanistik. Inhuman, nanti kita singgung tentang itu. Disitulah kemudian saya membangun bahwa akhirnya kita harus membangun kotanya sendiri langsung sebagai cara pandang. Kita harus kembalikan hakikat dan martabat kota. Kota tidak boleh diserahkan begitu saja ke pasar, di mana di pasar itu yang main adalah para pemodal, pemilik modal, atau orang-orang yang kuat, Übermess yang kalau menggunakan istilahnya Nietzsche, dan sebagainya. Mereka-mereka yang kemudian hanya mau menimba dan menambang manfaat dari kota, itu harus kita exclude sedemikian rupa. Minimal mereka jangan jadi subjek, tapi harus jadi objek. Siapa yang harus jadi subjek? Ya manusianya. Gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengamanatkan keadaban perkotaan pada manusia-manusia seperti itu yang maunya mengeksploitasi saja. Maka kemudian kota akhirnya sebagaimana pergerakan manusia di bumi saat ini, kota akhirnya akan menjadi puncak peradaban manusia. Tapi, nah lagi-lagi disinilah terdapat sejumlah PR. Manusia sendiri secara hakikat dia memiliki fitrah ingin selalu maju. Aduh, mohon maaf itu ada kurang ya. Fitrahnya manusia itu selalu ingin maju. Tolong Mas Jainul itu berisik ya. Bisa di-unmute nggak? Oke, terima kasih Mas Jainul. Nah, jadi fitrah manusia itu selalu ingin maju. Ya ini sudah ditangkap oleh banyak sosiolog yang kita pelajari ya. Tetapi di sisi lain kan sikap manusia juga di sisi lain adalah dia memiliki kehendak untuk menghancurkan diri dan lingkungannya itu lebih besar, kecuali orang-orang yang bertakwa kan dalam nas dan teks seperti itu. Kedua, manusia itu bukan entitas tunggal. Bu Dokterin kalau saya kelamaan ngacapruknya nanti ingetin ya. Tenang, siap. Nah, yang kedua, manusia itu bukan entitas tunggal. Dia harus melihat kiri kanan, atas bawah dan sebagainya. Untuk apa? Untuk menjadi manusia. Kita tidak bisa menjadi manusia dengan sendirinya ya. Meskipun Ibnu Tufel pernah bercerita dalam sebuah naskah yang sangat panjang tentang bagaimana pencarian manusia terhadap Tuhan, tetapi di sisi lain terhadap lingkungannya manusia harus belajar. Karena apa? Manusia itu hidup membentuk dan dibentuk oleh lingkungan. Kalau kita sering berinteraksi dengan handphone, maka lama-lama kita akan dibentuk oleh handphone kita. Kalau kita sering berinteraksi dengan buku, maka kita akan dibentuk oleh buku-buku yang kita baca. Kalau kita sering berinteraksi dengan orang yang soleh dan solihah seperti yang di forum ini, maka kita pun akan terbawa. Di sini ada Bu Dr. Siti Aminah, tuh aktivis lingkungan yang sangat solihah ya, memperjuangkan banyak hal. Kalau sering bergaul dengan beliau akan ketularan ya. Nah, tapi di sisi lain ini tantangannya teman-teman. Ada permasalahan dan realitas. Dan karena namanya juga mohon maaf sekali rada-rada ngacapruk supaya tidak terlalu pusing, kemudian saya hanya mengambil saja pada yang sudah saya publikasikan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ini saya pernah menulis tentang kota yang gemuk ya. Ini permasalahan kita. Ini juga ada di media ya, entah di Sindo atau di apa saya juga lupa, tetapi saya ambilnya. Tapi ini sudah publish di artikel di media lain. Permasalahan pertama kota itu salah satunya adalah stunting. Kota-kota kita itu makin menggemuk Bapak Ibu sekalian. Ya, makin menggemuk di mana supply-nya lebih besar daripada output-nya. Orang-orang semua masuk ke kota terus-menerus. Lama-lama kota itu menggemuk. Dan selayaknya kota yang stunting tetapi asupannya tidak sehat,
maka kota itu pun akan menghasilkan ruang yang tidak sehat. Ya, kita akan berdesak-desakan, berebut udara, berebut lingkungan, berebut udara bersih, berebut air bersih, berebut lingkungan hijau dan sebagainya dan sebagainya. Kota-kota akan menuju ke sana. Itu satu ya. Jadi permasalahan kota saat ini adalah stunting. Stunting itu kegemukan. Dia tidak seimbang antara supply dan output. Ya, jadi apa baik itu sifatnya energi, material, kehendak dan lain-lain. Mungkin Serang itu lama-lama 10-20 tahun lagi akan tidak nyaman, ya. Tidak nyaman karena dia itu seperti magnet yang akan menyedot semua sumber daya di desa untuk ke Serang gitu. Nah, disitulah kemudian stunting city dimulai. Kota juga saya pernah menulis tentang fragile ya. Kota juga mengalami satu masa di mana banyak sekali hal-hal yang saya sebut sebagai fragile societies. Salah satunya adalah pandemi. Pandemi kemarin telah membuat kita gampang tersulut, gampang marah, emosi, dan lain-lain. Orang-orang dalam kota kalau seperti itu, maka dia tidak bisa diandalkan untuk membangun, merawat, mengembangkan, dan bahkan mengadapkan kota. Jadi masyarakat yang fragile itu harus diobati ya. Kerapuhan mereka itu harus dibuat sedemikian rupa. Dan ini bisa diawali dengan memperbaiki rumah tangga. Kalau rumah tangga yang fragile itu bisa disembuhkan, maka dia akan menguat menjadi pondasi komunitas. Komunitas yang kuat, yang tidak fragile, maka dia akan menguat menjadi pondasi masyarakat. Masyarakat akan menjadi pondasi bangsa. Jadi pandemi telah memberikan ancaman kepada kita. Seharusnya ini tulisannya agak sistematis kedatangannya, tapi nah. Namun di sisi lain ya, masyarakat kota juga kadang merasa terasing ya. Kadang tanya tuh, kita kadang-kadang melihat beberapa teman kita ya kalau lagi nongkrong di kafe gitu, mereka sendirian ngalamun saja, hidup berdua hanya dengan handphonenya. Itu cerminan dari masyarakat kota hari ini, mereka terasing bahkan di tengah keramaian ya. Persis seperti lagu Dewa. Gitu ya, hidup terasing di tengah keramaian. Jadi keramaian, kebisingan yang sedemikian rupa itu ternyata membuat masyarakat kota semakin terasing. Ini PR kita semua, PR kita semua. Karena apa? Yang tadinya interaksi face to face langsung bisa berhai dan sebagainya, kita sekarang tetap layar ya, tetap layar handphone, gawai dan lain-lain. Itulah yang membuat dan menghasilkan banyak perasaan keterasingan. Makanya kemudian di beberapa negara yang maju itu tingkat bunuh dirinya tinggi. Dia merasa insecure, tidak berarti, dan akhirnya terasing. Saya pernah diminta memberikan komentar tentang kenapa sampai ada di sebuah TV nasional. Saya memberikan komentar tentang mengapa sampai ada orang yang berani live bunuh diri di TikTok. Yaitu karena keterasingan yang akut ya. Nah, di sisi lain, di setiap momen kadang-kadang kita juga menemukan masyarakat kota yang kalap. Saya memberikan istilahnya kalapisme. Kalapisme masyarakat kota itu misalnya ketika di awal-awal pandemi, tiba-tiba kita semua pengen beli sepeda ya. Saya juga beli. Oh gitu ya. Gitu ya. Pengen apa gitu. Nah, banyak hal. Begitu kemarin PPKM dikendorkan dan masuk ke level 2, apa yang terjadi? Kami di Bogor merasakan sekali. Di semua sudut kota kami itu macet total ya. Semua kalap untuk piknik. Ya, tidak memperhatikan lagi protokol. Jadi seperti kuda dilepas tina gedogan kalau bahasa Sunda. Nah, kalapisme inilah yang kemudian mendera akhir-akhir ini. Celakanya adalah kalapisme itu tidak berbanding lurus dengan suplainya. Banyak mereka yang kalap itu dari kalangan menengah bawah, bahkan dari kalangan bawah, yang sama-sama ingin mendemonstrasikan diri sebagai pribadi yang berbeda daripada yang tampil dalam dunia nyata. Dan satu-satunya ruang yang bisa dilakukan untuk mengekspresikan itu adalah ruang maya. Ya, itulah kalap, sedih, wah segala macam. Juga masyarakat kita juga hari ini mengalami kegabutan. Apa itu gabut ya? Bu In suka gabut nggak? Bu Aminah suka gabut? Nah, kalau suka gabut berarti bagian dari apa yang saya tulis ini ya. Jadi masyarakat kadang kita bingung nggak jelas gitu ya mau ngapain gitu. Mau makan baru makan, mau pergi baru datang gitu ya. Gitu. Mau bercanda baru tertawa, mau serius nggak mau, ya itu akhirnya nggak jelas lah. Itulah gabut gitu ya. Jadi ini saya tulis di media entah di mana lupa saya.
Nah, masyarakat sebagian dari masyarakat kota juga terutama para pemangku kepentingan mengalami delusi juga ya, delusi kota. Delusi masyarakat kota itu ketika mereka tidak mau mendefinisikan sesuatu yang real, tetapi membungkusnya dengan isu lain. Misalnya, oh tidak ada banjir di sini, yang ada adalah air yang menggenang. Itu kan delusi-delusi ya. Oh saya tidak miskin, saya hanya ya duitnya aja kurang gitu ya. Kenapa kamu saya penampilannya wah banget sih kalau di media? Ya hanya itu yang bisa saya tampilkan. Kan kalau di dunia maya emas kita palsu nggak kelihatan, ya berlian kita tiruan juga nggak ketahuan dan sebagainya. Dan itu menggema sedemikian rupa akhirnya masuk ke ruang-ruang kita gitu, termasuk juga dibicarakan di rumah. Wah, si Eta hebat ya, meskipun rumahnya gitu kok berliannya banyak gitu. Gitu dan sebagainya ya itu. Terus, nah ini rada mirip dengan yang tadi ya, mengalami kesepian tadi. Ya, jadi mereka kesepian karena coba lihat bertemannya hanya dengan itu saja ya, karena tidak bisa mengkontestasikan diri pada ruang yang lebih kompetitif. Terus mereka juga akhirnya dikungkung oleh apa yang Oliver Twist sebagai hidup mekanistik ya. Marx sudah lama menulis tentang ini bahwa masyarakat itu lama-lama juga akan mengalami namanya eliminasi ya. Dia tereliminasi dalam suatu ruang yang namanya kerja gitu. Jadi kalau Bu In pergi dari pagi sampai sore, terus Sabtu Minggu juga ngelembur. Nah, Bu In termasuk yang warga kota di sini nih. Hati-hati itu. Maaf ya, rada ngacaplok lah. Nama citra diri, pencitraan. Hanya tampil foto bagus gitu ya bersama keluarga di media sosial gitu. Padahal itu kayak kedondong ya, luarnya halus, dalamnya semrawut. Nah, saya juga menulis tentang karena saya membayangkan kotanya manusia, plastik adalah salah satu problem ya. Kita mengalami problem. Saya juga menulis tentang itu. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah saya juga menulis tentang modal budaya. Kalau ini rada serius sampai ada beberapa calon doktor berdiskusi tentang modal budaya kota ya. Kadang-kadang ya rada-rada serius lah. Ruang-ruang yang sering menjadi tempat kita tuju juga saya amati. Kemudian saya tulis, misalnya saya nulis kota dan perhelatan. Penting ya, kota itu membangun perhelatan karena itu kan hanya di ruang maya ya. Pak Dr. Yanwar, saya kira apa yang beliau sebutkan tadi harus nyata lah. Tahun depan itu cuma tinggal 1 bulan lebih lagi ya. Berarti Januari kita sudah bisa makan durian bareng di Banten ya. Iya. Nah, terus juga ini hal-hal kecil yang saya amati. Papalidan, ada teman-teman yang tahu Papalidan? Itu loh kadang-kadang anak santri ya pada nyegat truk gitu ya, gitu-gitu terus ikut gitu. Anak saya yang santri di Menes sana suka ikutan tuh Papalidan ke tempat-tempat ziarah ya. Nah, ini Papalidan juga satu hal yang perlu kita perhatikan, kita amati karena dia menyangkut banyak hal ya. Kita tidak tahu siapa yang bawa mereka berang dengan siapa, pergi kemana dan ngapain. Ini hal-hal kecil ya, makanya saya mengamati yang remeh-remeh aja. Yang nanti yang gede-gedenya seperti kemiskinan diamati oleh guru saya itu Pak Akrom ya. Kenapa ini berubah? Sebentar. Nah, ini masyarakat kota dan kesakitan sosial. Ini sebetulnya yang menjadi perhatian kita ya, karena ada orang-orang yang ingin tampil mengekspresikan dirinya sedemikian rupa, sedemikian sehingga sampai dia lupa bahwa di sebelahnya ada orang-orang yang harus dibantu. Tapi masyarakat kota banyak yang sekarang tidak peduli gitu ya. Tidak peduli, pokoknya saya ingin tampil wah gitu, pakai mobil mewah. Saya juga pernah membahas ini di salah satu media nasional tentang orang yang pakai mobil Lamborghini terus digaung-gaung masuk ke gang karena ingin terlihat. Itulah bentuk dari beragam kesakitan sosial. Kalau ini tentang Tugu dan Kota ya, ini heboh Tugu di Pamulang yang pengennya jadi apa, tapi lucunya seperti apa saya soroti juga. Jadi hal-hal yang ringan-ringan saya tembak. Bahkan gorengan, saya pernah nulis tentang gorengan nih. Tapi ini pembacanya banyak tuh di web ya. Jadi orang pengen lihat, kita kan nggak bisa lepas ya dari gorengan. Betul, ya itu. Meskipun Pak Dr. Kuswana bilang itu boraks, tapi ya hidup kita nggak bisa lepas lah dari gorengan.
nasib kita juga tidak lepas dari gorengan ya. Sedikit-sedikit diisukan secara politik jadi jadi itu kan gorengan-gorengan. Ternyata gorengan itu adalah isu yang mendalam. Nah, maka kemudian dari sinilah saya membangun satu perspektif. Maka kota itu harus dibaca dengan pisau analisis yang multidisiplin ya. Jadi tidak bisa ilmu saya yang saya belajar sosiologi ya di S2, di S3 itu tidak cukup. Saya merasa sangat tidak cukup. Bukan berarti pisau analisis saya tumpul, tetapi pisau analisis saya masih sangat kurang. Makanya saya harus belajar yang lain. Kota juga harus dibaca dalam multi metode ya, metode yang banyak. Metode bukan kuali, kuanti, perspektif, data ya, data lain, sejarah, kedokteran, kesehatan, arkeologi dan lain-lain. Dan sebagainya. Maka kemudian karena apa, ragam hal dalam kehidupan kota adalah super data. Saya nyebutnya super data. Kalau big data sudah miliknya Pak LBP ya. Jadi saya menggunakan super data yang harus ditelisik terus-menerus. Mungkin ke depan kita bisa melakukan studi-studi mikro tentang bukan tentang anak jalanan dari perspektif Kesos, tapi anak jalanan misalnya dari perspektif filsafat, agama dan lain-lain. Saya kira itu Bu Dr. Iin, mohon maaf pasti biasa-biasa saja karena saya juga kalau nulis opini ini opini biasa-biasa aja sih. Banyak sekali. Oke. Terima kasih Kang Tatang. Yang berat-berat biar disampaikan oleh Mas Akrom. Yang ringan malah menjadi isu yang sangat menarik sekali ini. Tadi yang saya mesti garis bawah itu ada gorengan, karena itu tiada hari tanpa gorengan itu ada. Saya harus melirik ke sebelah saya ini nih, Pak Dr. Yanwar ini. Oke, banyak sekali istilah-istilah yang tadi saya disebutkan. Ada kabut, ada kalapisme. Mudah-mudahan kita nggak jadi kalap. Kemudian ada perhelatan, papalidan dan sebagainya. Nanti kita akan bahas dalam forum tanya jawab. Tapi sebelumnya saya persilakan kepada Pak Dr. Akrom bicara tentang agama dan kemiskinan. Dipersilakan Pak Dr. Akrom. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang kerennya nih. Silakan. Aduh, saya jadi malu ini. Sebetulnya saya bangun dari tidur ya, lama dari awal di Fakultas Tarbiyah Kang Tatang. Jadi ini ada Pak Yanwar ini menarik kembali keterangannya. Ya, jadi mulai baca-bacalah, mulai menelisik. Jadi kebalik malah saya yang berguru ke Kang Tatang sama Pak Yanwar dan Pak Maskur lah. Ya, kemarin karena tadi seperti Kang Tatang lah, titah guru harus siap. Siap gerak, oke. Sebetulnya isu agama dan kemiskinan itu kan isu lama ya, dan saya menyoroti di Banten, slide-nya mana ya? Banyak riset-riset mahasiswa UIN juga banyak yang meneliti tentang kemiskinan di Banten. Cuman masih pada tataran hanya seputar kemiskinan saja. Namun bagaimana dengan dihubungkan dengan agama itu masih sedikit sekali, terutama ketika pengamalan ajaran agama itu dihubungkan dengan kemiskinan yang selalu berada di samping kehidupan masyarakat, terutama di masyarakat perkotaan seperti itu. Itu slide-nya sudah dikirim. Tidak apa-apa ya, tanpa slide juga, slide-nya sudah tak kirim. Nah, itu. Dikit-dikit lah, cuman sedikit ini slide-nya. Ditampilkan slide-nya Pak Akrom, Pak Dr. Akrom, slide-nya mau ditampilkan, nanti saya minta bantuan ke Pak Ade. Sudah dikirim. Ya, tapi sedikit aja, sebagainya aja lah. Oke. Merefresh lagi lah, jadi ya merefresh lagi. Sebetulnya isu yang menarik di perkotaan yang menurut analisa saya adalah bagaimana perilaku warga atau masyarakat yang ada dalam kehidupan di garis kemiskinan itu, mereka patuh dalam melakukan ritus sehari-hari dalam beragama. Itu adalah isu menarik. Inginnya mereka kan sejajar ya, seirama antara perilaku agama dengan kesejahteraan yang dia miliki seperti itu. Nah, kenyataannya beberapa studi kan tidak beriringan, meskipun beberapa banyak penelitian yang menunjuk ujung-ujungnya adalah kemiskinan, yang ujung-ujungnya adalah kebijakan
kebijakan pada pemerintah. Ada beberapa penelitian yang menarik yang tetap menjadi perhatian kita diskusi untuk nanti atau bisa ditindaklanjuti nanti Pak Yanwar ya, bisa menjadi ya berset kolaborasi lah dengan Pak Mas Tatan, Kang Tatan ya, tentang bagaimana itu warga miskin perkotaan itu dihubungkan atau dikorelasikan dengan agama. Bagaimana pengamalan-pengamalan agama yang sesungguhnya mereka itu beragama seperti apa sih? Seperti itu. Nah itu yang dan ini belum banyak disentuh oleh akademisi di Banten ya, khususnya tentang apa namanya kemiskinan di kota perkotaan lah seperti itu. Nah isu agama itu ya dari sejak awal-awal itu mungkin Kang Tatan juga lebih tahu itu tidak pernah reda tentang baik definisi maupun sampai sekarang pun ya tidak pernah beragam tentang apa sih tentang agama itu ya. Paling tidak dalam perspektif sosiologi kita sepakat yang sosiologi ya paling mengikuti definisi Durkheim dengan Weber paling seperti itu. Dan sekarang pun masih tetap orang-orang sekarang masih tetap mengikut kepada dua orang itu. Bagaimana sesungguhnya beragama dan bagaimana mereka agama memiliki efek kepada kapital. Kemudian tentang kemiskinan yang tadi sudah disinggung atau tentang plus oleh Kang Tatang tadi ya, tentang banyak sekali tulisannya. Saya tadi dapat informasi tentang tadi ada dunia virtual ya. Sekarang Facebook mau membuka link ya, berubah bukan lagi pada tatanan tapi bagaimana dia membuka tadi membuat kota tapi dalam kota virtual seperti itu dan manusia akan hidup di dunia virtual katanya seperti itu. Nah, bagaimana tantangan kita juga tadi Kang Tatang ya dengan beberapa banyak tulisan juga itu sudah oke lah, mantap membahas tentang bagaimana kehidupan di alam virtual itu. Dan saya juga kepikiran. Ya sekarang ya. Seperti itu dan saya juga berpikir itu tadi disebut Kang Tatang bahwa kota itu juga alam-alam di selain alam manusia juga alam genderuwo, alam apa itu ya disebut tadi disinggung. Saya juga berpikir bagaimana sekarang dalam dunia digital ini manusia sehingga tidak terkungkung dalam kemiskinan itu mencoba bahwa kita mencari resource atau sumber daya sehingga kita tidak lagi terpuruk dalam kemiskinan itu. Sekarang sudah banyak ya dengan menggunakan teknologi masyarakat mendapatkan uang dengan dia tampil tadi seperti main TikTok mendapatkan uang seperti itu. Dan di dalam tadi ruang kota itu juga sekarang manusia atau orang-orang sekarang masyarakat sudah membuka, kalau dalam bahasa saya itu membuka link-link jaringan network kepada alam-alam lain gitu. Itu juga perlu menjadi isu yang menarik. Sekarang dalam dunia digital ini manusia yang dulunya tabu berhubungan dengan alam-alam yang tidak nyata sekarang malah dibuka ruang itu dengan teknologi, sehingga banyak di YouTube dan di berbagai media sosial betul-betul gencar bahwa itu yang real nyata seperti itu, dan itu hidup di banyak baik di kota maupun di desa. Itu salah satu saja. Nah, kalau lihat kemiskinan ya mungkin atau pasti ini tidak lepas daripada data ya, data dari sebagai rujukan bagaimana masyarakat miskin di Indonesia itu ya khususnya di perkotaan itu masih banyak ya, 10% dari penduduk kita miskin. Dan di Banten sendiri lumayan banyak, sekitar 870 ribuan lah ya, masih banyak. Dan itu menjadi lahan atau bahasa yang lainnya bagaimana setiap di provinsi itu menjadi satu kesempatan kita untuk sebagai akademisi melihat apa sebenarnya yang terjadi. Ya, banyak program dan pemerintah sudah melakukan banyak program untuk mengentaskan kemiskinan. Tetapi kan di sisi lain tidak hanya tadi Pak Kang Tatang melihat, tidak hanya satu perspektif kita melihat
antara kemiskinan seperti apa, tapi juga harus banyak perspektif. Di beberapa riset yang ada di Surabaya, di mana juga ada antara agama dan antara yang lain juga saling berhubungan. Ya. Program banyak, ya, program uang triliunan untuk mengentaskan kemiskinan, ya. Tetapi jika tadi manusianya yang tadi sudah Kang disebutkan tadi, jika seperti itu saja ya akan apa ya namanya ya begitu-begitu saja. Uang yang dikritik oleh tadi penulis pada tahun 2006 itu bahwa banyak program tapi tidak tetap saja ya masyarakatnya tetap seperti itu karena tadi programnya kemana dan masyarakatnya kemana. Jadi seperti itu. Nah, Kang Tana sudah menyinggung tadi tentang perkotaan, nah, jadi ya tidak usah banyak disinggung lagi bahwa ketika berbicara masyarakat kota ya seperti itulah, banyak konflik, banyak tadi masyarakat yang seperti tadi, ada masyarakat yang galau, ada masyarakat pokoknya semua. Dan isu yang terkini mungkin ada kota-kota yang ketika kota selain tadi kota virtual yang sekarang lagi dibangun oleh Facebook ya sebagai ganti, dia sudah mau bermigrasi ke membuat big data seperti membuat dunia virtual yang di situ nanti masyarakat berinteraksi. Juga untuk kota yang tadi tidak virtual yang sekarang lagi mana kesinambungan kemudian isu-isu yang terkini seperti hijau seperti itu. Nah, saya tidak mengakhiri diskusi ini dengan penutup, tetapi bagaimana kita nanti berlanjut ya mendiskusikan terkait dengan kebijakan pemerintah, kemudian bagaimana komunitas-komunitas di tengah warga yang di situ membangun apa secara kelembagaan, kemudian secara jaringan, bagaimana pengelolaan sumber daya, kemudian bagaimana kesalehan spiritual, bagaimana pribadi si masyarakat atau si orang-orangnya itu. Dalam konteks sekarang kekinian itu kalau bahasa Pak Maskur itu bagaimana bermoderasi beragama itu seperti apa. Sehingga keempat komponen ini membangun perkotaan yang diharapkan oleh Kang Tatang ini ya bisa terwujud. Kota yang isinya itu bukan Mas Surya yang manusia yang tadi kosong, manusia apa. Kira-kira seperti itu Bu In. Tidak banyak ya kita ya, mengulaslah, merefleksikan kembali lah. Oke, baik Pak Dr. Akom. Terima kasih. Pak Dr. Tatang sudah memaparkan bagaimana tentang agama dan kemiskinan, kemudian juga bagaimana ningali ka kota, ningali manusia kalau dalam bahasa Sundanya. Pak Tatang sudah menjelaskan tadi bagaimana kota sebagai tempat hirup dan tempat urip, bagaimana kemudian kota yang dengan segala macam permasalahannya, segala macam persoalan yang menjadi PR bersama kita sebagai manusia. Terlepas dari itu, manusia sebagai zon politik, sebagai makhluk sosial, tentunya kita perlu interaksi satu persatu, person per person memang membutuhkan beberapa perangkat-perangkat yang kebanyakan sekarang memang ada di kota. Walaupun kemudian ada istilah back to nature, kembali ke alam, tapi back to nature-nya dibuat juga di kota, sehingga memang masyarakat kota semakin menumpuk dengan segala macam permasalahannya. Ada tadi, saya belum terkesima betul dengan istilah tadi, kalapisme itu menyinggung para perempuan kayaknya Mas Kang Tatang, karena banyak sekali yang kalap sekarang setelah landai, jadi semua kalap nih, kalap pengen ke mall, kalap pengen kemudian lari ke kota, kalap karena semua sudah terkurung selama 1 tahun lebih. Kemudian bagaimana warga kota yang kesepian karena kemudian hanya bertemu dengan handphone saja. Nah, berbagai permasalahan itu teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa yang hadir dalam diskusi webinar ini bisa bertanya langsung kepada Kang Tatang dengan Mas Akrom. Kemudian juga kita bisa menelaah kembali seperti apa sih ternyata istilah-istilah tadi, kemudian permasalahan-permasalahan kota yang sangat kompleks sekali. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Boleh langsung saja atau di chat, di kolom chat bisa. Ada Mas. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Ada Mas Erdi juga di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten dengan siapa ya? Langsung, Bun. Oke, boleh. Mas Pak Erdi.
Nah, ini terima kasih Bu Dr. Iin Ratna Sumirat. Terima kasih Pak Yanwar. Terima kasih Pak Akrom dan salam kenal Pak Tatang Hermansyah. Kembali kasih Pak Erdi. Ini suara saya bagus ya, Bun? Oke, silakan Pak Erdi. Suara saya bagus ya? Suara bagus, jelas, bagus jelas. sekali. Sebagus orangnya nih, Ya. cuman orangnya yang lagi ngelamun. Orang kota kan juga tergantung jaringan. Gitu. Oke. Silakan Pak Erdi. Ya. Ini diskus luar biasa Pak Yanwar. Saya apresiasi dan insya Allah ini saya pikir kegiatan semacam ini jangan hanya sebulan sekali Pak Yanwar. Kayaknya tiap minggu juga ada masalah. Terlepas yang hadir berapa juga nggak jadi masalah. Karena memang orang-orang yang haus akan hal semacam itulah. Saya apresiasi LP2M. Terima kasih Pak Yanwar. Untuk Pak Akrom dan Pak Tatan saya ini semuanya aja lah. Ini juga namanya diskusi. Kebetulan spesifikasi dulu saya belajar itu bukan sosiolog. Bukan sosiologi, nggak ada logi-loginya biar keren katanya gitu ya. Saya belajar dari sisi yang lain. Tapi saya pernah baca Pak, baca ketika bicara tempat tidak bicara manusia. Yang pertama itu kan ada desa tuh. Yang pertama ada desa. Lalu setelah desa kota tuh. Setelah kota lalu metropolitan. Nah, ketika bicara tempat, desa, kota dan metropolitan itu batasannya tidak jelas tuh batasannya tuh Pak. Karena di tempat saya juga kota, namanya kota kecamatan gitu. Lalu di sana ada kota Serang, lalu di sana ada kota Jakarta gitu. Lalu yang membedakan masyarakatnya juga tidak kelihatan jelas gitu kan ya. Ketika bicara masyarakatnya tuh. Kalau dulu ada teori itu masyarakat prismatik tuh Bu In. Masyarakat prismatik itu masyarakat desa yang pura-pura jadi masyarakat kota gitu. Jadi orang desa yang belagu ke kota-kotaan lah gitu, kayak Kang Kabayan begitu. Nah, itu masyarakat prismatik katanya. Nah, batasan-batasan kota, desa dan metropolitan ini yang sampai sekarang belum jelas. Kalau kita baca teori Marxisme itu, Kang Tatang, ketika orang terkungkung dengan dunia kerja, orang Baduy itu dari jam 6 sampai jam 6 itu. Orang Baduy itu ya. Jadi keluar rumah itu pagi, pulang rumah jam 6 sore, malamnya tidur. Besoknya begitu. Dia tidak pernah berlibur, nggak pernah. Nah, ini akhirnya kan kabur antara kota, desa dan megapolitan. Kalau ukurannya ini agak repot nih, agak repot. Lalu kita masuk ke kemiskinan misalnya. Kemiskinan kota juga yang mana gitu? Yang di desa juga kadang-kadang ya miskinnya tuh ada gitu tuh. Apakah dilihat dari dunia kerja, penghasilan dan sebagainya, kan batasan-batasan itu yang belum dilihat. Dan teori sosiologi juga hanya sekedar masyarakat paguyuban, penempaian, paguyuban, seperti itu gitu tuh. Sementara batasan-batasan itu saya belum melihat. Mungkin saya kurang baca lah tentang teori sosiologi. Lalu yang kedua, saya baca Berger itu sama Thomas Lukman, kalau Kang Tatang sama Kang Akroma, ini komik ini mungkin ya makanan setiap hari gitu. Di situ kan ada internalisasi tuh sama struktur sosial. Nah, lalu ketika ada internalisasi masyarakat itu, ini juga jadi kabur gitu tuh. Karena yang di kota itu terinternalisasi dengan ekonominya, nah di desa juga ada terinternalisasi dengan cara mendapatkan penghasilannya gitu. Kalau di kota komunitasnya pekerja, kalau di desa juga komunitasnya pekerja juga, cuman kan dari sektor yang lain. Nah, ini yang rancu. Tapi di UI itu kan memang sosiologinya katanya sosiologi perkotaan.
Sementara di UGM itu sosiologi pedesaan, katanya seperti itu. Nah, mohon pencerahannya Kang Akrom dan Kang Tatang, semoga ini menambah wawasan buat saya. Terima kasih dan insya Allah ini ramailah dan ke depan juga tambah lagi. Terima kasih Ibu In. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Erdi, terima kasih. Masih ada yang lain, Bapak Ibu sekalian? Adik-adik mahasiswa? Dipersilakan. Saya boleh, Bu In. Oh boleh, sangat boleh. Tapi jangan nanya gorengan ya Pak Yanwar. Iya, oke. Ya ini nggak apa-apa ya, jeruk makan jeruk. Maksudnya orang LP2M ikut bertanya. Tapi saya serius ini ingin bertanya karena di awal-awal studi saya untuk PhD, saya itu banyak fokus ke masyarakat pedesaan. Nah, tapi ya semenjak 4-5 tahun terakhir, saya mulai beralih ke studi masyarakat perkotaan. Nah, seperti itu. Nah, tapi bukan berarti lantas saya melupakan studi pedesaan. Saya mengamati banyak hal di perkotaan, tetapi fokus saya memang lebih banyak ke masalah-masalah bagaimana masyarakat perkotaan itu mengekspresikan religiusitasnya. Nah, saya ingin bertanya ke dua narasumber gokil ini. Yang pertama ke Kang Tantan ini, saya sudah bekerja bareng sejak tahun berapa itu ya, 2019 kalau tidak salah. Nah, waktu itu kami membahas masalah ya perkotaan juga sih sebenarnya, walaupun ada beberapa di bagian pinggiran perkotaan. Nah, saya tertarik dengan tadi sedikit sekilas saya dengar Pak Erdi ya mengucapkan tentang Peter Berger. Ada ada istilah dari dia tentang sacred canopy, kanopi suci. Nah, dan juga kemudian karyanya di tahun 1992 itu yang menyebutkan bahwa bertentangan dengan para ahli teori sekularisme, ternyata masyarakat perkotaan itu semakin lama semakin religius. Walaupun modern tetapi religius. Nah, memang banyak orang mengatakan bahwa itu adalah pelarian. Ada kekosongan. Jadi kehidupan secara ekonomi beberapa orang mapan, tapi ada yang hilang dalam hidup mereka. Nah, apa itu yang hilang? Ya, berusaha dicari di agama. Tapi ternyata juga memang banyak masyarakat perkotaan yang tidak seberuntung itu dalam ekonomi. Banyak juga mereka masyarakat miskin perkotaan yang memang tidak mampu bersaing secara ekonomi, kemudian menjadi masyarakat marginal perkotaan. Nah, mereka juga lari ke agama. Nah, yang ingin saya tanyakan dari keduanya, kenapa harus agama yang dijadikan sebagai pelarian? Nah, semenarik apakah agama hingga orang berlari ke arah sana? Apa tidak katakan ada hal yang lebih menarik di Eropa Barat dan di Eropa Utara ketika mereka ingin lari dari kehidupan sejenak misalnya, ya mereka katakan minum minuman keras di waktu weekend karena dipercaya kalau minum minuman keras ya setidaknya bisa menghilangkan permasalahan walaupun itu sekejap. Nah, apakah memang karena agama Islam, apakah memang karena benar orang-orang yang lari ke agama itu merasa bahwa mereka itu terlalu takut untuk mengkonsumsi minuman keras atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, atau karena hal yang lain? Nah, itu yang saya ingin mengetahui penjelasan dari kedua rekan saya yang gokil ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yanwar. Saya juga akan bacakan, nanti ini di kolom chat juga sudah ada yang bertanya, tapi mungkin dua pertanyaan ini dulu yang disampaikan dari Pak Erdi dengan Pak Yanwar. Saya tidak mesti mengulang kembali, mungkin ya Kang Tatan dengan Kang Akrom. Tapi yang pertama mereka menanyakan tentang bagaimana batasan kota, desa, dan megapolitan, kemudian bagaimana struktur sosial dan internalisasi masyarakat, terus bagaimana sih apakah kemiskinan kota itu dilihat dari income-nya, kemudian bagaimana tentang religiusitasnya masyarakat kota yang selalu menjadi pelariannya kepada agama. Dipersilakan Kang Tatan dan Mas Akrom. Kang Tatan dulu mungkin ya? Oke, mangga. Dulu monggo.
Oke, Semua juga. Monggo. ini semua pertanyaan buat Pak Akrom sebetulnya. Kita bagi dua ya. Kita bagi dua. Oke, kita bagi dua. Diborong aja sama Kang Tatang. Jadi saya jawab apa? Kalau Kang Yanwar bilang serius mau nanya, saya serius nggak mau jawab. Oke, terima kasih. Kalau batasan kota desa, Pak Herdi, ini pertanyaan. Tergantung kita menggunakan pendekatan ya. Kalau pendekatan administrasi negara, berarti kan itu hanya persoalan wilayah yang ditetapkan. Jadi tidak melihat desa menjadi desa itu karena ditetapkan jadi desa saja gitu. Jadi Undang-Undang 2000 nomor 6 tahun 2014 misalnya tentang desa hanya menyebutkan desa adalah kesatuan hukum bla 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 gitu. Udah segitu aja. Nah, tapi kalau hanya pendekatannya administrasi negara seperti itu kan ya sudah itu taken for granted. Misalnya di Tangsel itu ada 52 kelurahan. Dia menjadi kelurahan itu karena Tangselnya jadi kota, sebagaimana kota Tangerang. Semua wilayahnya jadi kelurahan. Padahal di dalamnya orangnya desa semua itu gitu ya gitu. Jadi cuman beberapa 346 desa dan 6 kelurahan misalnya. Tapi saya tidak tahu yang kelurahan juga jangan-jangan kayak desa semua gitu. Kalau misalnya kita memakukan diri pada definisi berbasis konteks administrasi gitu, maka ya selesai saja. Kamu ini daerah jadi desa, berarti pemilihannya harus ada pilkades ya, dapat alokasi dana desa gitu. Pemerintahannya lebih independen karena undang-undangnya tersendiri. Kalau kelurahan itu kan di bawah kabupaten, kepala kelurahannya juga diangkat, sebagian besar pegawai negeri ya atau pegawai pemerintah gitu yang mereka tidak dipilih oleh masyarakat. Maka otomatis hubungan-hubungan sosialnya juga berbeda. Kalau kepala desa yang mengabdi ke bawah, kalau kelurahan mengabdi ke atas gitu. Kalau kepala desa itu Pak Camat itu tidak berkuasa, tapi kalau di depan Pak Lurah, Pak Camat itu berkuasa banget. Ya karena kepala desa itu tidak wajib lapor ke camat, dia wajib lapornya itu hanya kedua ke bupati dan ke DPRD setahun 2 kali menurut PP 58 tahun 2014 turunan dari UU nomor 6 tahun 2014 itu. Nah lalu yang mau saya potret adalah jangan pakai definisi itulah gitu. Kalau definisi itu kan kaku sekali, maka kemudian disitulah bahwa ketika saya mengatakan ini kota manusia atau tempat manusia, maka batasan-batasan administratif bisa hilang. Bisa hilang. Desa Cidatar tempat saya tinggal dulu ya, tempat saya lahir, itu mungkin bisa jadi sama dengan kota ya. Apalagi kalau ke luar negeri nih. Pak Yanwar kan lama sekali hidup di luar negeri. Pasti tahu lah bagaimana batasan city, town, village itu demikian nggak jelas gitu. Karena di sana semuanya udah jadi city ya. Rural itu definisinya juga fisik gitu. Jadi bukan persoalan administrasi. Dengan berangkat dari persoalan itulah kemudian saya mengajukan satu hipotesis bahwa sebaiknya kita mendefinisikan ruang itu dalam konteks manusianya. Kenapa? Karena terjadi banyak sekali kehampaan ya. Kita mungkin pernah dengar satu lagu yang sangat populer beberapa tahun yang lalu namanya Gangnam Style ya. Gangnam itu adalah sebuah daerah rural, jadi seberangnya Seoul gitu, nyebrang laut gitu, nyebrang ada pulau kecil namanya Gangnam, tiba-tiba meledak gitu ya karena dibeli oleh orang-orang kaya di seberang itu daerah itu. Dan orang-orang yang di dalam Gangnam itu tiba-tiba menjadi orang kaya ya, padahal badannya masih kurus, tadinya para petani dan lain-lain, mereka kayak mendadak gitu. Seperti daerah-daerah yang kemarin banyak heboh di media ya, karena dia dibeli sama Pertamina langsung pada beli mobil 3, 4 gitu, padahal nyupir aja nggak bisa. Ya, nah itulah yang disebut kalap Bu gitu ya. Nah dengan menggunakan perspektif itulah maka kemudian kita harus melakukan kritik diri. Jadi kota manusia adalah kritik diri pada kemanusiaan kita sendiri yang tinggal di ruang-ruang yang saya sebut sebagai kota. Kenapa kota? Karena kenapa tidak saya desa manusia gitu ya? Karena menurut saya karena kota itu secara global pergerakan manusia akan menuju ke kota semua, secara administratif, secara demografi, secara geografi. Nah, jadi tidak bergerak sebaliknya ya, tidak bergerak sebaliknya ke desa. Maka kemudian kotanya harus dibenahi, jangan sampai ketika
pergerakan menuju kota itu terjadi benar-benar masif, besar-besaran, tapi kota yang diimpikan oleh orang-orang kaum urban desa itu ternyata mengecewakan. Yang ada adalah kriminalitas, kesepian, dan lain-lain. Itu kan sangat tidak enak. Gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya tadi paguyuban, community, dan lain-lain itu harus tetap dijaga karena itu menjadi ruh manusia, bukan ruhnya kota. Manusia yang memiliki ruh dan jiwa, maka kemudian dia akan mentransfer energinya pada ruang tempat dia tinggal, yakni kota. Dan ini berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yanwar tadi mengenai di The Sacred Canopy itu kan Peter Berger kan jelas sekali menyebutkan bahwa sampai saat ini, kata Berger di awal-awal itu masih di bab 1 atau bab 2, mengatakan bahwa sampai saat ini agama tetap menjadi penawar bagi kehidupan masyarakat dimanapun. Maka pertanyaan lanjutan Pak Yanwar ini menarik ya. Mengapa? Emang ada apa? Nah, almarhum Pak Nurul Fajri, mungkin pernah dengar juga ya, itu pernah mengatakan bahwa memahami agama secara intelektual dengan secara pengalaman, experience itu beda. Mungkin orang-orang yang akademisi ya, peneliti seperti Pak Yanwar memandangnya secara sangat sekuler, melihat agama itu dari luar. Maka kemudian kan Berger mengemukakan teori tadi yang disinggung oleh Pak Erdi tentang internalisasi, eksternalisasi, objektivasi gitu ya. Nah, pertanyaan lanjutan, mengapa sih agama bisa menjadi penawar? Tadi Pak Yanwar sudah menjawab. Di Eropa Barat kan orang kalau misalnya mengalami kegersangan, maka larinya ke mabuk-mabukan atau main seks one night gitu ya. Tapi tadi juga sudah dijawab, sejenak. Nah, jadi penawar-penawar selain agama itu, bagi para pelakunya itu hanya kesejenakan. Sementara manusia memimpikan keabadian, infinite, yang tidak berakhir gitu. Dan di situ yang ditawarkan hanya oleh agama apapun saya kira. Maka orang-orang yang kemudian menenggelamkan diri pada agama sebagai pengalaman, bukan sebagai rasa intelektual, dia akan mendapatkan keabadian merasakan itu. Kesejenakan yang dicurigai oleh para kaum rasional itu tidak terjadi pada kelompok-kelompok keagamaan yang dia menenggelamkan diri di situ. Maka wajar jika kemudian forum-forum agama yang dia tidak banyak diskusi tetapi lebih banyak diam, kemudian berusaha melakukan refleksi untuk merenungi dirinya, itu jauh lebih kental dan terikat ketimbang agama yang diekspresikan dalam diskusi-diskusi, terutama pada ruang politik. Begitu kira-kira, dan semoga tidak menjawab. Terima kasih, sisanya dijawab oleh terima kasih Kang Antam. Sudah jelas sekali Kang Mas Akrom. Silakan nambahkan. Kang, di-unmute. Mas Akrom masih unmute kayaknya. Oke, terima kasih. Sudah semua dijawab tadi ya oleh Kang Tatang ini. Tapi tambahan nggak apa-apa lah. Dari pengalaman saya juga sih. Ih, justru belum. Untuk ukuran tadi yang sudah dijawab, ukuran kemiskinan itu, nanti saya tambahin lagi. Kalau dari PPS itu, Pak Erdi, ya ukurannya adalah per kapita, yaitu minimal sekitar 2.100.000 sekian lah. Nah itu dikatakan miskin oleh pemerintah, jadi ada batasan-batasannya. Garis kemiskinan ketika pendapatan per kapitanya penduduk itu 2 juta sekian lah, 2.200.000 kurang. Nah itu dikatakan miskin. Kalau kita kan sudah di atas berapa ya, jadi itu. Dan itu banyak sekali terutama di daerah nelayan. Nah mungkin di desanya Kang Erdi ini, misalnya mungkin daerah kampung-kampung nelayan itu yang banyak sekali kemiskinan. Itu TWS. Kalau dari sosiologisnya ya mungkin sudah dijelaskan tentang manusia dan bagaimana dilihat dari hubungan sosialnya. Kan sudah cara berpikirnya juga sudah berbeda dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Jadi face to face itu lebih banyak di pedesaan, sedangkan di perkotaan meskipun di pedesaan juga sudah menggunakan banyak virtual dan menggunakan teknologi, ya, tetap cara pandang kosmopolit mungkinnya dibatasi yang lintas batas dan terbuka atau banyak hal ya terkait dengan masyarakat itu juga menjadi tolak ukur secara sosiologis juga. Itu mungkin Pak Erdi, untuk yang Peter Berger sudah dijawab semua. Menambahkan untuk Pak Dr. Yanwar ini,
pengalaman saya, kenapa saya riset tentang tarekat Naksabandiyah, Qadiriyah Naksabandiyah, hubungannya dengan spirit kapitalis pengusaha-pengusaha di Cirebon. Saya sedikit membaca ya sedikit lama bahwa kenapa orang itu kembali kepada agama yang dilakukan Terberger itu sudah dijawab oleh Durkheim pada buku Elementary itu. Di awal-awal dia mau mendefinisikan agama bahwa agama itu menjadi nantinya adalah penenang jiwa, pemeluknya. Kenapa yang menghormati yang sakral dan sangat sakral itu karena disitulah manusia akan menemukan ketenangan di situ. Nah, pada sisi lain saya juga tadi menerapkan ya sedikit teorinya Weber yang tentang tarekat tadi, Pak, dan bahwa kenapa orang ingin bahasa kita ingin menghar lah ya bahasa tentang ingin kaya, ingin hidup enak, tapi kok masuk tarekat gitu loh. Kok ada apa di tarekat itu yang cenderung tadi sudah dijelaskan oleh Kang Tatang tadi bahwa orang pada masuk sekarang lagi apalagi di YouTube heboh ya banyak tentang ritual atau organisasi atau pengajian-pengajian yang cenderung sufi ya mengikuti tasawuf. Ternyata di tarekat yang saya teliti itu ya di situ menawarkan juga satu menawarkan ketenangan rohani dan satu menawarkan ketenangan bisnis atau kapitalisasi, menawarkan ketenangan jalur kapitalis. Artinya apa? Di situ membuat anggota atau jamaahnya itu tenang dalam berbisnis, gitu loh. Nah, jadi ada di situ. Jadi beda sebelum mereka masuk tarekat dan mereka setelah masuk tarekat itu dalam berbisnis itu nyaman, tenang dan sukses. Nah, kenyataannya sukses. Kasus saya 7 orang dari pengikut tarekat itu yang saya riset itu 6 orangnya sukses dan 1 orangnya dia di jalan yang lain. Jadi dan terbukti dan saya langsung dan iya memang sampai sekarang beliau di jalan itu. Dan tadi pertanyaan kenapa kok milih agama? Agama membawa ketenangan dengan ajaran atau dengan jalannya tarekat itu, tapi juga di sisi lain bisnis atau jalur kapitalisnya itu juga tenang gitu loh, berjalan lancar, tenang dan semuanya dua kehidupan itu dijalani dengan penuh ketenangan melalui satu tadi yaitu ikut di tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Itu yang saya pengalaman saya di Cirebon ya. Itu Pak Yanwar mungkin ya belum banyak bisa memberi jawabannya. Oke, terima kasih Mas Akrom. Ya. Ini di link chat ini ada pertanyaan dari Pak Sam Muhammad Idris. Dia bertanya, bagaimana hidup dalam masyarakat yang wataknya keras dan tidak ingin berdiskusi untuk mengambil jalan win-win solution. Jadi ketika ada problem saling menyalahkan sesamanya. Bagaimana solusi untuk pemikiran yang seperti itu? Monggo, Mas Tatang atau Mas Akrom yang akan menjawabnya. Terima kasih. Monggo. Sebelum jawab pertanyaan Mas Sam ya, mudah-mudahan nanti bisa saya singgung. Saya ingin menambahkan jawaban yang agak teoritik ini, Pak Yanwar. Jadi nambahin yang jawaban pertanyaan Pak Yanwar. Ketika Weber mengeluarkan buku The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism itu kan heboh. Itu artikel berapa? 29 halaman. Yang kemudian karena didebat, dipanjangin jadi 150 halaman dan jadi buku akhirnya. Jadi buku yang kita baca itu tadinya artikel, tapi karena debat terus-menerus, orang tidak setuju dengan pandangan dari Weber. Bagaimana Weber menemukan data bahwa etika Protestan itu berkorelasi dengan kapitalisme? Datanya begini. Jadi para pendeta Calvinis yang jadikan subjek risetnya Weber itu disebut orang-orang yang teologinya sangat keras. Teologinya itu begini.
semua orang pasti masuk neraka. Nah, gitu ya. Setiap orang pasti masuk neraka kecuali mereka yang mendapatkan calling. Siapakah yang bisa mendapatkan calling itu? Adalah orang-orang yang bisa mendapatkan kekayaan. Maka kemudian orang-orang Calvinis itu berlomba-lomba menumpuk kekayaan. Karena semakin dia kaya raya, dia akan semakin dekat pada calling itu. Nah, jadi di situ maka kemudian itulah yang dikemukakan oleh Weber mengapa spirit dari Protestan itu akan mendorong orang-orang untuk menjadi kaya raya. Meskipun definisi kekayaan di kalangan Calvinis itu kekayaan bukan untuk dinikmati, tapi kekayaan untuk diimani. Apa bedanya? Ini sebetulnya perspektif Juhud. Persis seperti yang Dr. Akrom tadi sebut. Orang-orang yang aktif di tarekat dan kemudian menjadi sukses bisnis karena dia membuktikan bahwa dengan beragama, dia justru semakin semangat untuk menumpuk kekayaan. Karena kekayaan yang dia tumpuk, yang dia kumpulkan, itu akan semakin berkah ketika dia bisa distribusikan kepada orang lain, baik kepada yang berhak maupun kepada orang-orang terdekatnya. Dia tidak hanya dia persis seperti orang-orang Protestan etik yang mengatakan bahwa kekayaan bukan untuk dinikmati, tapi diimani. Maka jangan heran kalau orang-orang Calvin itu kekayaannya bisa 12 triliun, bisa 15 triliun. Tetapi dia tidak punya mobil. Karena apa? Semua kekayaannya dia tumpuk hanya untuk bisa diakui bahwa dia sangat kaya dan dengan kekayaannya dia pakai untuk membantu orang-orang yang seagama, sealiran dengan dia supaya dia kaya raya juga. Jadi orang-orang Calvin itu kalau ngasih ke temannya 2 triliun nih pakai 3 triliun gitu bisa begitu langsung. Kadang-kadang tanpa perjanjian. Kenapa? Karena yang penting dia sama-sama aliran Calvin. Karena orang-orang Calvin pasti menumpuk kekayaan tapi pasti tidak rakus. Salah satunya Warren Buffett itu. Jadi Warren Buffett itu seorang Calvin. Dia super kaya gitu tapi mobilnya cuma 1, supir aja nggak punya, makan masih sandwich yang harganya 3 sampai $6. Nganterin anak masih sendiri. Kalau nggak bisa nganter ya padahal dia beli pesawat aja, beli pabrik pesawat bisa. Nah, jadi pertanyaan lanjutannya mengapa agama masih itu? Karena itu tadi, agama tidak menawarkan kesejenakan kesenangan, tapi agama menawarkan kesenangan abadi. Begitu. Nah, pertanyaan Pak Sam tadi, mengapa sih tidak bisa mencari solusi? Saya yakin jawabannya karena salah satunya adalah kalau menurut Prof. Amo ya, Prof. Endriatmo Sutarto, karena dia tidak bisa melakukan dialog intersubjektif. Yang dialog intersubjektif itu bisa hadir karena ada kebesaran hati. Nah, lagi-lagi dalam hal ini, mau tidak mau kita harus mengakui bahwa salah satu kunci dari bisanya seseorang memiliki kebesaran hati, kalau dia menerapkan prinsip-prinsip etika sosial dan agama dalam kehidupannya. Bahkan ini diakui oleh seorang Durkheim, meskipun naskahnya baru diketemukan setelah dan itu dalam kuliah-kuliah ketika Durkheim di Turki terbit sekitar tahun 40-an, dia mengatakan bahwa sumber dari moralitas dan etik terbaik itu adalah agama. Jadi begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Tatam. Ditambahkan oleh Mas Akrom. Masih di unmute. Nah, oke. Cukup lah. Paling ya kita tadi digaungkan bermoderasi beragama itu mungkin. Cukup tadi Pak Kang Tatang sudah banyak menjawab ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan dari Bapak Ibu sekalian, dari rekan-rekan adik mahasiswa, dari Kang Hatta? Dari awal sudah mau siap-siap nih. Mangga Kang Hatta. Oh, ternyata belum on. Halo Kang Hatta. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada yang masih ditanyakan? Mumpung masih ada nih, Kang Hatta dengan Mas Akrom yang susah sekali nih menghadirkan beliau-beliau ini nih. Dan kita sangat berterima kasih sekali nih Kang Hatta sudah hadir di sini, Mas Akrom sudah hadir di sini di perdana diskusi Forum Banten ini.
Justru Mangga. saya yang terima kasih nih Bu Moderator. Ini Kita yang sudah, sangat terima kasih ini sekali Pak nih. Dr. Yanwar sudah meng-noel saya nih. Tidur di Iya, peraduan FTK. ide-idenya sangat brilian sekali nih mereka-mereka ini nih. Baik Bapak Ibu sekalian, ada yang masih ditanyakan lagi kepada Mas Tatang sebelum waktu asar sudah mau tiba ini. Rupanya Mungkin tuh Pak Yanwar mau komen lagi tempat. Mangga, ada di sini juga di hadir juga mungkin ada Mas Ade Jaya. Menyimak, Ya Bu. di sini? Nah, halo. Nah, ini harus bersuara nih beliau nih. Kalau nggak bersuara, rasanya nggak afdol. Saya nyimak dulu sebentar. Oh, Oke. Baik, rupanya ini mungkin kali perdana Kang Tatan, Mas Akrom mungkin Siap. masih tersendat-sendat, tapi ini merupakan awal pertama kita untuk Terima kasih. bersama-sama mengkaji keilmuan. Ke depan nanti beberapa keilmuan-keilmuan yang sangat gokil sekali dan bahasanya Pak Yanwar akan kita hadirkan, dan teman-teman dari berbagai aspek keilmuan bisa berbagi di sini, bisa berdiskusi di sini. Dan ini kali pertama yang sangat menarik sekali, apresiasi yang sangat tinggi sekali kepada Kang Tatang, kepada Mas Akrom, tentunya kepada Kapusdik kita Pak Yanwar, kepada Pak Sekretaris FP2M Pak Maskur, dan teman-teman yang sudah hadir di sini, Bapak Ibu dosen. Kemudian ada yang dari Jambi, tadi Bu Siti Aminah dari Jogja, dan ada di mahasiswa semuanya sudah berkenan hadir di sini. Mudah-mudahan pencerahan pada hari ini bisa memberikan gambaran bagaimana peliknya sebuah kota, tapi tidak menyuitkan kita untuk hidup di kota ya Kang Tatang. Karena memang saya mengutip pada Bentham, kita mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah ketika kita bisa memberikan masyarakat yang baik itu masyarakat yang bisa memberikan kebahagiaan. Itu dalam bahasa hukum sebetulnya. Jadi ketika bisa memberikan kebahagiaan, tentunya kita juga bisa energi-energi positif itu akan hadir. Jadi tadi tentang kalapisme itu juga bisa disedikitkan presentasinya, mungkin tidak menjadi kalap yang sangat kalap sekali. Kemudian juga papalidan, perhelatan dan segala macamnya. Dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita berharap diskusi kali ini bisa berkelanjutan. Dan terima kasih sekali lagi kepada adik-adik mahasiswa yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan ini merupakan bagian daripada penambahan ilmu yang sama-sama bermanfaat untuk kita semua. Baik, Pak Yanwar, kita tutup saja sama-sama pada kesempatan kali ini. Ada yang masih disampaikan? Sedikit saja mungkin, Bu. Oke, baik, silakan. Ya, tadi saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah jauh datang nih, selain dari Jambi, dari Langsa, Aceh itu juga sudah hadir. Okay. Lalu dari Jember juga ada, itu juga jauh juga itu. Oh iya, ada Pak Hani ya? Ya, lalu ada dari Lebak dan sekitarnya. Mudah-mudahan kick off ini akan menjadi pertanda baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang saya rasa memang harus lebih dikemukakan ke publik secara lebih luas. Ya, webinar ini memang menjadi cara canggih bagi kita semua untuk menyebarluaskan gagasan. Bagi yang malas misalnya membaca, ya setidaknya bisa mendengarkan. Seperti itu. Harapan saya ini bulan depan nanti edisi kedua buat teman-teman rekan-rekan adik-adik mahasiswa yang ada di sini, harapan saya adalah bulan depan itu bisa menghadirkan seorang profesor baru yang keahliannya adalah di bidang gender, ulama perempuan, dan juga terkait isu-isu masalah feminisme dan juga mungkin masalah kekerasan seksual. Seorang profesor baru Mas Akrom masih senyum itu Pak Yanwar. Ya, dari kampus tetangga. Nah, dan tentu saja dari UIN Banten yang layak mendampinginya itu adalah Ibu Moderator sendiri. Nah, seperti itu. Yang sangat fokus sekali dengan isu-isu yang tadi saya sebutkan. Nah, seperti itu. Masukan bersama-sama ya Pak. Ya, insya Allah Bapak Ibu sekalian bulan depan tentang masalah perempuan, masalah gender, masalah feminisme, masalah kekerasan seksual dan lain semacamnya. PRD sudah setuju. Saya kembalikan ke Bu Iin. Itu saja dari saya. Oke, baik Pak Yanwar. Sekali lagi apresiasi sekali untuk semua yang sudah di sini. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kali ini menjadi bagian daripada
ikhtiar kita untuk mendapatkan keilmuan yang baik. Baik, terima kasih. Mari bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan oke, masih ada Pak Akram, masih ada? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Minggu depan apa bulan depan Pak Yanwar? Sebulan sekali saja. Sebulan sekali ya Pak Yanwar, Pak Yardi biar nggak bosan. Jadi sebulan sekali kita akan kencan di ruang forum diskusi forum Banten ini. Ditunggu Bu Iin-nya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak sekalian atas kehadirannya. Izin live dari ruangan ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.